syaitanir rajim. Mana ya? Kamu ngayang beli baru, kudu nurunkan ijazah sanad ke soalnya. Kan mana yang disebut sanad ijazah hadis Musalsalbil Awaliyah, masih ingat tuh? Musalsalbil Awaliyah masih ingat? Hadis anu diberekeun sanadna. Jadi lamun mana ngajar awal ngajar itu kudu nurunkeun eta anu diturunkeun di ulama-ulama, dan ulama-ulama menurunkan eta pertama kali satasan ngajarkeun ilmu naon baik. Oke, baik. Sekarang udah leutik, ada leutik jadi ada kumaha. Ngerokok boleh, ngopi, minum boleh. Yang penting jangan mati sendiri ya. Soalnya bikin buyar pemikiran. Oke. Insyaallah ia kitab Fan Ilmu Mantiq. Ngaran kitabna Sulahul Munawwarah. Pengarangna biasanya disebut Syekh Al-Aqdari Baisi, Abdurrahman Al-Aqdari. Dia ulama hebat oke, boga karangan lain selain ilmu mantiq oke. Jadi kalau banyak ulama-ulama baheula eta jago mantiq mah gitu. Lobana. Termasuk ulama-ulama cendekiawan nu aya di Baghdad. Oke, siap ya. Ulama dia seorang ansar kerja. Perhatikan. Mungkin no eta tadi nu hijina kitab siapa? Sana mau punya pula kan soalnya mereka kuliah ini. Anu ieu kan punya pula murid ya. Nu itu bukan oleh. Nomor hati apa sih? Mungkin kalau di soal lagi usah manggil. Lamun arek dia aya khasiatna jadi syarat. Makanya lamun dina eta pasti pusing. Lamun teh kieu ngana baju sulam. Bahala mah 10.000 nya gitu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Nafa'ana wa bi ulumihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun kalau menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha ulas ing dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tukang asih ing dalam akhirat. Alhamdulillah utawi sakene puji kang papat lillahi iku tetep milik Allah. Alladzi akhraja kang ngawujudaken ya Allah kang kaya netokaken. Awas ini banyak kata-kata yang artinya itu banyak majaz. Jadi rada panjang-panjang enggak apa-apa ya. Rada ribet enggak apa-apa. Alladzi kang akhraja ngawujudaken iya Allah kang kaya natokaken nada ijal fikri ing sakehe natijah, bahasa sekarangnya konklusi atau natijah kang cukul saking pikiran li arbabil hijab kadwe sakehe akal kang sampurna.
wa hatta lan ngilangaken ya Allah kang kaya ngalungsur kang kaya ngalungsuraken anhum saking arbabil hijab anhum saking arbabil hijab min sama'il akli saking akal kang kaya langit min sama'il akli saking akal kang kaya langit kullah hijabin ing tiap-tiap aling-aling min sahmabil jahli saking bodoh kang kaya mega saking bodoh kang kaya mega min sahmabil jahli saking bodoh kang kaya mega hatta badat hatta sehingga badat jelas atau pertela sama aja lahum kedua arbabul hijab lahum kedua arbabil hijab syumusul ma'rifah ma'rifah itu pengetahuannya syumusul ma'rifah apa sakehe pengetahuan kang kaya matahari syumusul ma'rifah kang kaya apa pengetahuan kang kaya matahari ro'au mangka ningali ro'au mangka ningali ya arbabil hijab muhadjaratiha ing sakehe samar-samare ma'rifat kanden sarupaaken kalawan wong wadon ing dalem kolambu ing dalem pada samare panjang kan? Panjang enggak? Muhadjaratiha ing sakehe samare makrifat tadi kangden sarupaaken kalawan wong wadon ing dalem kolambu ing dalem pada samare mungkasifatan aslinya hale ngabuka nahmadu muji isun hu ing Allah jalla hale maha agung ya Allah alal in'ami karena arah mapari nikmat binikmatil imani kalawan nikmat iman wal islami lan nikmat Islam man nyatane wong khosona kang mengkhususkan sahabat kita bi khairi man kalawan sebagus-bagusnya wong qad ursila kang teman-teman den utus iya man. Tapi di situ kodnya sebenarnya kod zaidah. Man qad ursila di khairi man kalawan sebagus-bagusnya wong kang den utus bener kok langsung kang den utus iya man. Wa khairi man lan sebagus-bagusnya wong. Haza kang merkolih iya man al-maqamati ing sakehe derajat al-ula kang luhur Muhammadin nyatane Nabi Muhammad
sayyidi kang dadi gusti kulli muktafa tiap-tiap panutan al-arabi kang bangsa Arab al-Hashimi tur bangsa Hashim al-Mustafa kang den pilih sholat mudah-mudahan maparing rahmat memberi rahmat alaihi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu sapa Allah madama ing dalem selagi mayang gitu madama selagi mayang al-hija apa akal yahudu iku siluluk iya hija min bahril ma'ani hale saking sakehe makna kang kaya segara min bahril ma'ani hale saking sakehe makna kang kaya segara lu jaja ing sakehe masalah kang angel ing sakehe masalah kang sulit atau angel kang den sarupaaken kalawan ombak lautan lu jaja ing sakehe masalah kang angel atau kang sulit kang den sarupaaken kalawan ombak lautan wa alihi lan keluargane Nabi wasok bihi lan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. zawil huda kang ngaduweni pituduh man nyatane wong syubihu kang den sarupaken iya man dianjumin kalawan sakehe bintang pilih tidak ing dalam pada nuduhakne ing dalam pada menerangine terserah wa ba'du lan ing dalam sawise basmalah hamdalah wassalat wassalam fal mantiqu maka utawi ilmu mantik fal mantiqu maka utawi ilmu mantik bil janani tetap kadue sakehe hati nisbatu utawi nisbate mantik nisbat itu bisa diartikan kesamaannya ya nisbatu utawi kesamaannya ilmu mantik kan nahwi iku seperti ilmu nahwu lil lisani kanggo lisan fayaksimu maka ngeraksa ia ilmu mantik al afkaro ing sakehe pikiran an ghayril khata saking sasare salah. Di bagian nyoret perhatikan ini kata-kata bagus banget. Jadi mungkin nanti aja ya penjelasannya. Ini bagus banget nih. Wa anda fitil fahmi lan saking lembute paham yakshifu ngabuka ya ilmu mantik al-diqa ing tutup fahaka maka ngalok sirah atau maka ngalok sarba sirah min usulihi saking asas ya, ini kalau bahasa inteleknya itu asas atau saking pokoknya ilmu mantik atau asasnya ilmu mantik qaidah ing sakehe kaidah ing sakehe kaidah tajma'u kami bisa mengumpulkan sapa sirah min fununihi saking sakehe jurusan sebenarnya lebih ke jurusan ya berarti ini fan aja deh fan ilmu mantik
fawaida ing sakehe faidah. Samaituhu ngarani sapa isun hu ing kitab bisul lamil muraunaki. Ada yang nulisnya muraunak, ada yang nulisnya munawwarah, sama aja. Bisul lamil munawwarati kalawan ngaran kitab sulam al munawwarah. Artinya sulam itu tangga, sulam tangga. Al muraunaki kang den taretesi hitam berlian. Yulqa bihi kang bisa den unggah bihi kalawan ilmu mantik. Yulqa kang bisa den unggah bihi kalawan ilmu mantik sama ilmil mantiki apa ilmu kang kaya langit, apa ilmu mantik kang kaya langit ing dalem pada luhure, ing dalem pada luhure. Wallaha lan ing Allah arju memohon sapa isun ayyakuna apa yang tak ana ya sulamul munawwarah khalisa iku bersih liwajihi karena zat Allah al-karimi kang maha mulia laisa kang ora ana ya kitab sulam munawwarah khalisa iku kurang kang kaya mulutnya ontak. Jadi mulut ontak itu gak sama, kurang sempurna. Wa ayyakuna lan yentang anak yang kitab sulam nafi'ah iku dari manfaat atau iku dari potensi. Nafi'ah iku dari potensi atau manfaat lil muqtadi kadue santri ibtidah. Tahu ibtidah tahu enggak? Ibtidah tahu? Santri ibtidah itu mungkin kayak itu santri ibtidah. Jadi ini bisa nih. Jadi jangan takut belajar ilmu mantik dan ilmu mantik ini enggak juga sebenarnya. Serius enggak. Yang penting kalian fokus bisa paham kok bisa sebenarnya. Cuma gara-gara omongan orang aja kan paradigmanya. Ilmu mantik ini sebenarnya enggak gitu juga. Bihi kalau sebab ilmu mantik kalau sebab kitab Sulamul Munawwarah ilal mutawwalati maring kitab kang dawa-dawa atau kang gede, kitab-kitab gede yang tadi kang oleh pituduh ia muktadi oleh pituduh ia muktadi. Oke, bahasan biasanya kalau ngaji pasti dibahas dulu bismillahnya gitu kan, babnya atau apa segala macam, tapi ya tidak apa-apa. Kenapa pakai bismillah pasti udah tahu. Terus alhamdulillah biasanya dibahas puji yang 4 gitu. Gimana kan? Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li hadisin, hadisun li qadimin. Biasanya gitu. Puji qadim ala qadimnya gitu ya. Faulun mafailun, faulun mafailun. Pernah kan dengarkan kayak gitu kan, sering kan? Jadi pujian Allah ke zatnya sendiri, pujian Allah ke makhluk. Ini nanti bakal dibahas antara hadis. Ini di sini ada tulisan hadis ya, ini ya hadis ya. Nanti bakal kebahas. Jadi ada khaliq atau qadim, zat yang maha dulu. Qadim itu Allah maksudnya. Kalau hadis itu kullu ma siwallah, selain dari Allah itu disebutnya hadis. Makanya sering qadimun li qadimin gitu. Puji qadim
ala qadim. Jadi di Al-Qur'an memuji sendiri. Qadimun li hadisin. Puji qadim itu hadis makhluk seperti Allah memuji Rasulullah. Hadisun li qadimin. Puji hadis kita nih makhluk muji Allah. Hadisun li hadisin. Si Ipan muji sesama makhluk. Nah itu tuh namanya hadisun li hadisin, puji hadis. Cuma kalau kayak gitu kan hampir di semua kiai pasti pembahasannya kayak gitu, oke? Tapi gak ada yang kayak gini. Oke, kebagi empat kayak gitu. Ya emang kenapa gitu loh? Gak ada yang 10 kali itu kan? Nih, perhatikan. Tahu penyakit ain? Penyakit ain itu bisa ditimbulkan. Contoh Enjan ini orangnya lucu, ya, orangnya lucu, menggemaskan. Ini serius ya. Ini penyakit ain itu nyata adanya di hadis-hadis banyak didapatkan. Jadi Enjan ini anaknya lucu, difoto, diupload ke Facebook segala macam. Orang-orang pada puji Enjan. Wih, ini anak lucu banget, ganteng banget, gitu. Bukan Enjan ini ya, tapi ya bukan Enjan ini. Tapi nggak apa-apa, Enjan ini ketularan juga kok. Hampir sama. Oke. Jadi orang itu muji-muji si Enjan. Wih, ini anak kok ganteng banget, manis banget, imut banget. Ingat. Gara-gara di situ tidak melibatkan Allah, jin ikut serta di situ, jadi penyakit. Ke siapa tadi? Yang ganteng itu siapa? Jan. Nah, makanya banyak anak kecil tiba-tiba orangnya sakitan gitu, sering nggak kena angin nggak apa-apa sakit, bahkan ada yang meninggal. Nah itu tuh disebut penyakit ain. Makanya kalau punya anak ganteng, anak imut, itu kalau bisa jangan, ya kalau mama ada yang puji, bilang alhamdulillah. Selalu libatkan Allah seperti itu. Dikhawatirkan di situ jin berikut serta. Nah, ya apalagi yang punya adik ganteng-ganteng, yang punya adik imut-imut, ya kalau bisa libatkan Allah. Oh subhanallah, seperti itu. Itu salah satu ininya ya. Itu terkait puji. Kalau itu kalian pasti udah mendengar lah di mana-mana, kita nggak usah terlalu ke situ. Jadi di sini mungkin kita ngebahas apa sih ilmu mantik? Ilmu apa? Kita nggak usah panjang lebar, langsung aja. Ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Perhatikan. Ini nih, dia sebenarnya udah menggunakan mantiknya. Dia mantik itu artinya logika. Mantik itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya? Logika. Dia ini udah pakai logika. 1 tambah 1 2. Nanti kita bakal bahas. Ini namanya muqaddimah sugro, atau bahasa Indonesianya premis minor. Muqaddimah kubro bahasa Indonesia premis mayor. Natijah bahasa Indonesianya konklusi. Perhatikan, bener nggak 1 tambah 1 2? Bener nggak? Coba kita tes. Macan 1 ditambah 2 1 kambing 1 hasilnya berapa? Macan 1 ditambah di kandang kambing 1 hasilnya berapa? 1 Bener gak? Bener kan? Sekarang perhatikan lagi. Cowok 1 ditambah cewek 1
Jadinya Banyak sih, 3. setahun kemudian Banyak. 6. ini nih pakai logika. Perhatikan, bener nggak? Bener. Nah, seperti itulah logika. Terus gimana kalian cara menyalahkan ini? Nanti bakal dibahas. Di sana nanti mukodimahnya atau premisnya ada kesalahan. Makanya jadinya kayak gini. Makanya orang kalau nipu itu gampang banget dengan otak tarik ini aja nih. Jadi itu sering banget di Tanah Abang atau di Kotu di mana itu ditawarin jam pernah nih. Jadi bagiin brosur dulu ketika kita ngambil di sini. Nah, yang paling tidak itu jam tangan. Ini jam tangan dari Swiss gitu. Tebak-tebakan, bukan ajak tebak-tebakan dulu. Ini dari PT apa? Ngarang pada jawabannya dibenerin. Nah, kata dia gini. Oke, karena kamu benar, Anda mendapatkan 1-2 jam gratis. Hanya bayar pajaknya saja. Coba. Pertama gratis ngomongnya. Ya kan? Premis minornya gratis. Tiba-tiba bayar pajaknya aja. Berarti konklusinya gratis apa ya? Iya, sama aja itu nipu itu. Nah, itu sering banget dipakai seperti ini. Kalau orang biasanya udah mendalami itu oke ini penipu itu udah bisa seperti itu. Ini salah satunya. Pertanyaan lagi, siapa yang mencetuskan ilmu mantik? Ada yang tahu? Dapat provos 4 batang. Ini kalau di sini ada nih, kalau di sini digital ini khasiatnya itu ada, kalau di hasilnya itu. Oke, langsung aja ya, perhatikan. Ini mungkin lebih mendetail, oke. Pernah mendengar nama ini? Pernah mendengar nama ini? Pernah? Di sekolah pasti pernah mendengar. Nah, inilah yang disebut-sebut oleh ulama-ulama ahli mantik sebagai pencetus ilmu mantik. Pencetusnya. Ceritanya gimana? Oke. Tapi kalau yang udah ke Islam sini itu udah beda lagi. Cuma ini hanya pencetusnya aja. Dia hidup di tahun berapa? Kisaran 300-an sebelum Masehi. Kita sekarang tahun berapa? 2022 Masehi. Perhatikan. Tahun 1 Masehi itu kapan? Kita contohkan aja di sini ya. Tahun 1 Masehi itu apa? Katanya kata ahli sejarah. Lahirnya Nabi Isa, katanya di situ. Itu tahun Masehi di sini. Nabi Isa itu di sini. Katanya itu di sini, ya. Kalau ke sini 2, 3, 4 ini disebut sebelum Masehi. Kesini ini sebelum Masehi. Jadi 300 tahun Aristoteles di sini. Terus ke sana lagi ada Nabi Ibrahim. Perhatikan, sebenarnya yang mencetuskan mantik itu Nabi Ibrahim. Pernah dengar ceritanya Nabi Ibrahim waktu itu menganggap bulan, ini kayaknya Tuhan saya deh, pernah dengar nggak? Tapi ketika bulan itu hilang, kok Tuhan hilang sih? Itu udah pakai logika, itu udah pakai mantik. Besoknya muncul matahari, wih ini lebih gede nih, ini Tuhan saya nih, oke? Tapi ketika sore hari mataharinya tenggelam, kok Tuhan tenggelam sih?
enggak, ini bukan Tuhan saya. Itu tuh udah main mantek gitu, udah main logika. Sebenarnya bukan Aristoteles sebenarnya itu Nabi Ibrahim seharusnya ya. Cuma ya karena ilmuwan itu tadi ya, ini ulama kesepakatan ulama Islam dunia menobatkan Aristoteles itu siapa? Pencetusnya. Aristoteles punya guru namanya Plato. Plato punya guru Socrates biasanya disebutnya. Itu ada yang menyatakan Socrates itu salah satu nabi, karena nabi kan banyak kan ribuan. Katanya salah satu orang menyebutkan Socrates itu nabi. Cuma wallahu a'lam. Sebab kenapa disebut nabi, karena pikiran-pikirannya bagus, mencari keadilan segala macam seperti itulah. Oke, itu ya siapa penemunya? Aristoteles. Di sini hidupnya dia sebelum Nabi Isa. Nah, 500 tahun 570 Masehi lahir Nabi Muhammad di sini. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ada di sini. Terus sampai 1000 Masehi ini Islam berjaya. Keren pokoknya di sini. Terus 1400 di sini Wali Songo, ini menurut ahli sejarah dan ada buktinya otentiknya, ada di Topkapi di Turki. Dia yang ngirim Wali Songo itu pada tahun-tahun ini. Jadi ada yang diambil. Kalau Maulana Malik Ibrahim itu ketuanya, kalian bisa cek di syairnya Bapak almarhum. Ketuanya Wali Songo angkatan pertama itu Maulana Malik Ibrahim, dia Turki aslinya. Bisa dicek, bisa. Minta aja nanti syairnya. Soalnya kemarin ada, oh iya benar katanya, kata syair Bapak gini, ya emang benar di tahun ini deh dikirim. Akhirnya ada beberapa lah di sini ketika tahun 1600-an Belanda Portugis masuk ke Indonesia, akhirnya pengaruh Wali Songo buyar di situ. Makanya Belanda akhirnya yang rebut di situ. Tapi tetap Wali Songo tetap dalam agama masih menguasai di situ. Tapi secara politik udah kalah. Oke, paham ya? Perjalanan sejarah. Enggak. Kita kalau ngomong sejarah nggak beres-beres, kita langsung saja. Kata di sini, mantik itu bahasanya hati. Jadi kalau orang udah manteknya itu yang menguasain atau kalau nggak paham lah, hatinya itu bisa bersih. Jadi kalau Muhammad Ipan mau jadi moderator, itu kalau bisa yang udah mempelajari ini. Soalnya biasanya orang kalau umpama siapapun ya diajukan pertanyaan, jawabannya ke sono ke sini. Kalau orang udah belajar mantek, jangan bahas sana sini, pertanyaannya ini gitu. Nah itu biasanya orang seperti itu. Karena apa? Karena bahasa hati. Pertanyaannya yang mikir itu otak apa hati? Ini pembahasan panjang. Karena sering banget hati itu disebut yang mikir, bahasa hati segala macam. Jadi ya di situ ada pembahasan panjang. Kita nggak usah ke situ dulu, langsung saja. Seperti halnya ilmu nahwu itu untuk lisan. Jadi kalau orang udah megang ilmu nahwu itu bisa terselamatkan dari kesesatan. Salah satunya yang perlu ilmu mantik banget itu tauhid. Apa? Ilmu tauhid itu perlu banget. Pasti kalau kamu belajar ilmu tauhid itu pasti muhalun, mustahil. Nah itu tuh berhubungan dengan yang namanya mantik gitu. Mustahil. Kalau Allah memang musyabbah, biasanya kan gitu tuh. Ada kalau orang Wahabi itu menyerupakan. Jadi ya dugohi fawaihi gitu. Jadi maknain tangan Allah gitu. Ini salah sebenarnya. Bukan tangan Allah artinya itu. Kalau ahli sunnah itu mengartikannya kekuasaan. Sebab kalau tangan Allah, ya masa Allah punya tangan. Nah itu tuh udah main manteknya. Kalau Allah punya tangan berarti sama seperti makhluknya.
laisa kamitslihi syai'un fa huwa muhalun. Pasti kayak gitu di ilmu tauhid. Dan yang seperti itu mustahil bagi Allah. Seperti itu diperlukannya ilmu mantik dalam ilmu tauhid. Tapi sebenarnya nggak hanya ilmu tauhid. Kalau belajar fikih di Fathul Mu'in itu gue mantiknya jalan. Contoh lagi ngebahas wudu harus pakai air suci umpama. Pasti ada tulisan wa illa fala. Nah ini banyak yang terkecah di situ mantiknya gitu. Ya itu nantilah pembahasannya ya. Oke, kata di sini kayak gitu. Kalau orang udah menanamkan mantik ini yang Islami, tidak bakal tergoyahkan dengan kesesatan seperti Rarawi. Pengarangnya itu waktu ngarang kitab ini umurnya 21. Mang Ujang umur berapa? Berapa? 17. Muda. Tapi orang gak seumur 27 ini dan buka karangan kitab namanya. Oke, kita lanjutkan aja. Terus hukum mempelajari ilmu mantik kita kumaha ya pembahasannya ya. Faslun fi jawazil ishtighali bi. Faslun utawi iki iku fasal. Biasanya kan pertelatan yang terserah lah gitu, menerangkan atau terserah lah. Fi jawazil ishtighali ing dalem nerangaken wenang, ora wenang, wenang lan ora wenang gitu. Mempelajari bihi. Perhatikan ini ente bikin domir sendiri aja di pinggir. Tulisannya ilmul mantiqi al makhluti bi dhalalatil falasifati. Ilmu mantik artinya ya ilmu mantik yang tercampur dengan kesesatan filsafat. Aristoteles itu filsuf, orang ahli filsafat. Makanya ketika ulama-ulama Islam itu menyerap ilmu dari Yunani, termasuk Aristoteles, banyak yang mencela di situ. Terus akhirnya Imam Ghazali mengislamkan. Jadi yang sesat-sesat itu disingkirin. Jadi filsafat sama mantik itu beda. Perhatikan, di sini yang dibahas ilmu mantik yang tercampur dengan filsafat, ya. Bukan ilmu mantik yang sedang kita pelajari. Kalau ilmu mantik yang sedang kita pelajari ini hukumnya fardhu kifayah. Perhatikan, yang sedang kita pelajari ini ilmu mantik ini fardhu kifayah yang sudah diislamisasikan oleh ulama-ulama. Biasanya itu pencetusnya itu siapa? Imam Ghazali yang mengislamisasikan. Oke. Nah, ini yang disebut ilmu mantik yang dibaluti filsafat seperti itu ya. Kalau yang sedang kita pelajari ilmu mantik ini hukumnya apa? Fardhu kifayah. Oke. Coba bareng-bareng ya. Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala salasatil aqwali fadru salami wan nawali harrama wa qala qawmun yanbaghi ayyulama. Wal khulfulan utawi perbedaan pendapat fi jawazi ing dalem wenang dan ora wenang al-istighali mempelajari bihi kalawan ilmu mantiqi al-makhluti bi dhalalatil falasifati, ilmu mantik yang terbalut filsafat ala salasatin iku ingat asal telu akwali saknya tegese sakehe ucapan. Jadi salah satin akwali. Bener gak di situ tulisnya salah satu akwali apa salah satu akwalin? Akwali kan. Nah di situ tuh nanti pembahasannya ada di Al-Fiyah.
kalau umpama dimudofkan ya, mudof ilaih itu salah satu akwalin harusnya. Ya, kita nggak usah terjerumus di situ. Fabnu Solahilah maka utawi Imam Ibnu Solah wan Nawawi lan Imam Nawawi harama iku ngaharamaken ya Ibnu Solah dan Nawawi. Wa qala lan ngucap kaum sapa kaum nyatane Imam Ghazali waman tabi'ahum ngucap ing lafaz yang bali alangkah baiknya semestinya ayo ulama apa yang tak dan pelajari yang mantik al-makhluti bil dolalatil falasifah. Pasti pernah dong ngedengar orang yang mencela-cela ilmu mantik ya. Perhatikan, ilmu mantik itu terbagi loh ya. Di Islam itu terbagi. Kalau yang sedang kita pelajari ini ilmu mantik yang memang udah diislamisasi. Yang tercela itu nih di sini nih, ilmu mantik yang dibalut dengan filsafat Yunani atau Barat. Nah di sini, tapi itu pun masih berbeda pendapat. Enggak semuanya ulama mengharamkan. Yang mengharamkan siapa aja? Di situ ada Imam Ibnu Solah. Ibnu Solah itu siapa? Ulama ya, al-hafidh di situ yang udah hafal puluhan ribu hadis. Al-Fatih, ahli fikih. Ini kalau kalian pakai hasyiahnya pasti ada Al-Waraq, Zahid Arif tuh. Jadi orang zuhud juga, orang zuhud gitu, orang tasawuf belajar ilmu mantik juga ternyata bro. Sebab emang pakai ilmu mantik ya. Ada dua imam, ada dua ulama mujtahid yang mengharamkan ilmu mantik filsafat. Siapa aja? Ibnu Solah sama Imam Nawawi. Tapi di sini kata Imam Ghazali yang bagi ayu ulama. Ini seharusnya kata Imam Ghazali, ilmu mantik filsafat itu harusnya dipelajari gitu. Kata Imam Ghazali. Kenapa nih? Alasan Imam Ghazali nih. Kenapa? Li'anna man la ma'rifatalah bi ilmil mantiki la yusafu bi ilmi. Jadi kata Imam Ghazali gini nih. Dengerin ya. Kata Imam Ghazali nih, bukan kata bukan kata saya nih. Kata Imam Ghazali gini. Orang yang nggak punya pengetahuan terkait ilmu mantik, keilmuannya nggak usah dipercaya. Itu kata Imam Ghazali kayak gitu. Makanya ilmu mantik itu kata Imam Ghazali harus dipelajari. Tapi kalau alasannya Imam Nawawi sama Ibnu Solah, kenapa mengharamkan? Takut terjerumus ke kesesatan. Jadi ini punya teman di kampus sebelum belajar filsafat orangnya rajin ibadah, rajin sholat. Ketika menjerumus masuk ke ilmu filsafat, jadi malas, jadi sholat aja gak pernah gitu lah. Udah rusak pemikirannya itu karena filsafat. Mungkin kalau Ipan udah tahu lah tentang yang kayak gitu ya, sebab temen dia banyak yang mahasiswa. Itu. Tapi kalau kata Imam Ghazali harusnya sih dipelajari. Sebab kenapa? Nah, lebih lanjutan nih kata Imam Ghazali. Orang yang tahu jebakan pasti bisa menghindari jebakan tersebut. Itu ada di Ihya Ulumuddin ya. Kata Imam Ghazali di anak. Pokoknya kalau bahasa kita itu kalau orang yang tahu jebakan pasti bisa menghindarinya. Berbeda kalau orang yang nggak tahu jebakan, dia jalan lurus saja, kejebak itu kurang lebihnya kayak gitulah. Itu perumpamaan dari Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin di jilid pertama itu ada tampilnya. Oke. Imam Ghazali dan pengikutnya, ini kita ini ya, kebanyakan orang Indonesia itu ulama-ulamanya apalagi sufinya itu manutnya ke Imam Ghazali gitu. Jadi emang banyak tercampur mantik di situ. Oke.
Tadi ada dua pendapat. Yang pertama mengharamkan, yang kedua mengharuskan. Terus yang benar yang mana? Yang pertama mengharamkan, yang kedua mengharuskan. Terus yang benar yang mana? Dilanjutin, wal qaulatul masyhur, bareng-bareng, wal qaulatul masyhuratu sahihah jawazuhu likamilil qarihah. Katanya, kata di sini, lan utawi qaul, lan utawi pendapat al masyhurati kang masyhur, as-sahihatu, as-sahihah tur kang sahih, jawazuhu iku wenange istighali bihi gitu. Nah, ini pendapat yang mungkin bisa diambil lah. Jadi mempelajari ilmu mantik yang terbalut filsafat itu boleh-boleh saja. Tapi di situ ada syaratnya. Likamilil qariha, untuk orang yang akalnya itu sempurna, akalnya cerdas. Itu kata di sini. Jadi kalau akalnya belum cerdas, jangan berani-berani belajar filsafat karena bisa terjerumus. Kata di sini gitu. Boleh saja mempelajari filsafat, tapi dengan syarat akalnya harus cerdas. Terus mumarisi sunnati, kan terus mempelajari hadis. Kata di sini, wal kitabi lan Quran, liyah tadi bihi, supaya oleh pituduh ia kamilil qariha bihi kalawan ilmul mantiq al makhluqi bi dhalalatil falasifat ila shawabi, maring pendapat kang bener, maring ilmu kang bener. Jadi fungsinya belajar ilmu mantik yang terbalut filsafat tadi itu supaya orang yang cerdas itu enggak terdapat kesesatan dalam berpikir seperti itu. Itu alasan. Tapi yang sedang kita pelajari ini ilmu mantik yang tidak ada hubungannya dengan filsafat, makanya hukumnya fardu kifayah. Oke, Mak Ujang bisa dibaca di mana, di Fasul fi Jawazil Istiqoli. Di mana? Coba Mak Ujang. Fasul fi Jawazil Istiqoli ini. Faslun coba Pak, faslun fi jawazil istighfari bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi jawazil istighfari bihi, utawi kira iki iku fasal kang tetep ketelaken ing dalam mempelajari orang menang lan menang mempelajari bihi kalawan ilmu mantik bi makhluki bi sifati fala sifati Al makhluki itu artinya yang tercampur, terbalut. al makhluki fala sifati, Makhluk ya pakai to ya, makhluki pakai to, belum pakai kof. Bidolalatil fala sifati, dengan kesesatan filsafat. Terus wal khulfu fi jawazil istighfari, maka utawi perbedaan pendapat di dalam wenang dan orang wenang bihi ala salah satin akwali bihi kalawan ilmu mantik bi makhluki bi dolarati pada sifati ala salah satin iku tetep ingat iku ingatase kilo akwalin fil. Oke.
sholati. Mangka utawi Mang Ujang, Mang Dede, Roknu sholati. Ibnu sholat. Apa? Apa kau? dan bagi maka mesti anil lama Apa yenta? Jadi pelajari dia ilmu. dapat. Oke, pertanyaan. Bocah, belajar ilmu mantik hukumnya apa? Fardu. Terus tadi yang diharamin itu ilmu apa? Oh, benar. Jadi yang diharamin itu ilmu mantik yang ada campur baur dengan filsafat. Kalau mantik itu udah islamisasi, nggak ada hubungannya dengan filsafat. Ini yang kita pelajari ini. Dia hanya ke logika, jadi supaya kalian nggak gampang dibodoh-bodohi. Seperti itulah ya kurang lebihnya. Oke, langsung kita ke sini semuanya memaknai faslun. Utawi iku fasal. Fi anwa'il ilmil hadisi. Tetap ing dalem nerangkan saking macam-macam ilmu makhluk. Itu kepada nulis belakang. Itu siapa tuh? Oleh itu. Nulis oleh mana? Itu tuh. Nulis. Ini pakai spidol menurut. Jadi, bocah, tulis aja yang kalian pelajari, walaupun kalian sekarang belum paham. Bisa jadi setahun, 2 tahun kemudian kalian paham. Gitu. Jangan anggap rendah, jangan anggap enteng gitu. Itu yang bikin bahaya. Anggap enteng, gampang. Itu yang bahaya. Udah tulis aja, nanti kalian baca setahun, 2 tahun kemudian baru paham biasanya kayak gitu. Tulis aja udah. Faslun tawaidiku fasal fian wa ilmu hadisi tetap dalam menerangkan sakene macam-macam ilmu makhluk. Hadis itu makhluk ya, kudu masih pokok. Bareng-bareng idraku mufradin tasawuran nulim wadaku isbatin bitafsitin musim wa qaddimil awala indal waqi li annahu muqaddamun Rada pusing, gak apa-apa. Ini bebas ya. Kalau yang mau minum, mau ngopi gak apa-apa. Bebas silakan. Yang mau ngomong gak apa-apa. Idraku mufradin utawi ngerti makna satuan. Utawi ngerti makna satuan. Satuan kata. Utawi ngerti makna satuan kata. Tasawuron ing ilmu tasawur ulima iku den arani iya idraku mufradin. Idraku mufradin utawi ngerti makna satuan kata. Tasawuron ing ilmu tasawur ulima iku den arani iya idraku mufradin. Wadar kunisbatin lan utawi
ngerti nisbat atau hubungan kang bangsa bukti bitasdiqin kalawan tasdik wusima iku den arani iya darku nisbatin wa qaddimil awala wa qaddim lan ngadinginaken sapasira al awala ingkang awal inggal waqi inggalem nalikane kalau di sini alkitabah nulis, mengajar, belajar. Inggal waqi inggalem nalika nulis, belajar, mengajar dan lain-lain. Li'annahu karena setuhune kang awal muqaddamun iku kang den dinginaken bitopi kalawan watak. Perhatikan, ini ilmu mantik logika ya. Ini kita lagi bicara logika loh. Oke, nggak ada hubungannya dengan nahwu, nggak ada. Jadi nggak usah pusing-pusing sebenarnya ya. Nih, mudah banget sebenarnya, mudah banget. Yang penting perhatikan. Nih, jadi yang bakal dibahas ini bisa dikedepanin dikit, bisa nggak nih? Kedepanin dikit, kedepanin dikit. Yang penting kelihatannya nulis juga. Tolong ditulis ini nih, tasawur, ini tasawur. Yang kedua tasdid. Ini ditulis nih ya. Ilmu yang dibahas itu macam-macam ilmu manusia, macam-macam pengetahuan manusia, macam-macam cara berpikir manusia. Ini nih. Ente manusia bukan? Pertanyaannya ente manusia bukan? Manusia. Pertanyaannya nganggur ya biasa. Mang Ujang paham ke? Kurang menjawab jawab. Paham ya? Ya. Ini nggak ada hubungannya dengan nahwu, nggak ada sebenarnya. Ini kita pure langsung logika, oke? Tapi ini mantik jadi logikanya itu udah diislamisasi gitu. Oke? Ini yang pembahasan pertama nih. Jadi kalau bisa, gitu. Ilmu hadis atau ilmu makhluk. Pertanyaannya makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Kalau ada yang ngomong makhluk itu apa? Hah? Suatu yang bernyawa. Batu. Makhluk. Perhatikan. Makhluk itu segala sesuatu selain Allah. Ciptaan. Nah, kalau hadis, ini hadis, ini makhluk. Tapi kalau qadim, ilmu qadim gitu, ilmunya Allah, berarti itu bukan makhluk, oke? Ini kita membahas ilmu makhluk. Ilmu mantik itu membahas ilmu manusia lagi itu makhluk. Nah, ini bagiannya nih. Pertama, kebagi apa yang pertama? Tasawur. Yang kedua, oke, Mang Ujang, ilmu makhluk sebagi berapa? Pertama, tasawur. Kedua, tasawur itu apa? Nih. Idrakul mufradin. Ini definisinya nih. Ngerti persatuan kata, suku kata itu disebut tasawur. Contoh. Mau oleh coba mana ngomong coba. Terserah dua kata boleh ngomong coba.
Terserah mana. Sayang banget. Hah? Cepat mulai ngomong. Enjan ngomong, naon beda terserah. Hah? Tidur yuk. Tidur yuk. Yuknya diganti aja ya. Ayat itu. Tidur enak umpamanya. Tidur enak ya. Tidur itu enak. Bahasa ininya nih, bahasa Arabnya an-naumu. Terjatuh. Hah? Terjatuh. Apa? Nikmatun. Gimana? Bisa sih. Terjatuh. Udah deh nih, ente ini emang nikmat dari Allah, salah satu nikmat dari Allah tidur ini. Oke. Ini yang dinamakan tasawur itu kayak gini, tasawur ini. Tasawur itu ente berusaha ngerti persatuan. Jadi nanya gini nih, tidur enak kata bocah itu. Nah, ente langsung nanya, tidur itu apa? Enak itu apa? Oke ya. Tidur itu apa? Nah, itu tuh perhatikan. Ngerti persatu-satu kayak gini, ente menuntut ngerti, itu namanya prosesnya ente itu disebut tasawur. Di situ tuh ada menganalisa kayak gitu ya. Jadi persatu, contoh nih, sholat itu hukumnya apa? Wajib. Tuh, kita ngomong ya. As-sholatu Imaduri nanti dia wajibatun mengulang. Wajibatun. Bacanya gimana? As-sholatu artinya? Oke, benar, memang benar. Kata pertanyaannya, coba bayangkan ente hidup di zaman Rasul, ya, pas baru diutus dan sebelumnya nggak tahu sholat, nggak pernah sholat sebelumnya gitu. Tiba-tiba ada Rasul gitu, kita harus sholat. Yang ada di benak ente apa? Yang ada di benak ente nggak pernah sholat tadinya. Coba menghayal lagi, nggak pernah sholat nih, ya kan? Nggak pernah ada sholat. Tiba-tiba ada Rasul diutus, terus ngucap kita harus sholat karena sholat itu wajib. Yang ada di benak kita apa? Nuntut tasawur tadi apa? Sholat itu apa? Wajib itu apa? Oke? Sholat itu apa? Wajib itu apa? Lah, ente kayak gini tuh, nuntut itu disebut tasawur. Nah itu ilmu manusia itu seperti itu. Jadi satu-satunya dulu tuh harus ngerti. Biasanya ini anak kecil, ya. Biasanya siapa yang sering kayak gini? Kakak, ya. Contoh, HP Xiaomi, HP itu apa sih? Biasanya. Kita udah jelasin, biasanya dia masih nanya gitu. Xiaomi itu apa sih? Gitu. Nah itu tuh kayak gitu tuh disebut apa tadi? Tasawur, paham kan? Ini ilmu mantik kayak gini gampang sebenarnya, nggak susah ya. Sebab ini ilmu mantik bukan filsafat, nggak tercampur filsafat. Ini udah diislamisasi. Itu disebut dengan tasawur. Oke. Berarti di situ harus ada definisi ya. As-sholatu apa sholat kan? Hah? Definisi. Oleh sholat itu apa? Ini kan ya, tadi kan sholat tuh ya kan bareng. Sekarang ditanya sholat itu apa? Hah? Ibadah. Sholat itu ibadah. Sekarang puasa ibadah bukan? Berarti puasa itu sholat? Iya. Nih. Tadi kan katanya sholat itu ibadah, ya kan? Sedekah ibadah bukan? Berarti sedekah itu sholat? Terus sholat itu apa? Ibadah. Sedekah itu ibadah.
Berarti sedekah itu sholat. Gak apa-apa. Nanti yang kayak jawaban dia ini nanti itu bakal dibahas juga nanti ya. Ngasih definisi atau definisi itu arti ya, arti. Kalau bahasa Arab itu takrif biasanya, takrif. Jadi itu nanti ada aturan yang ngasih takrif, nggak langsung sholat itu ibadah. Kalau ibadah, sedekah juga ibadah. Berarti kita sholat cukup ibadah dong. Kita sholat cukup sedekah dong gitu. Udah sama-sama ibadah gitu. Itu definisinya salah. Nanti bakal dibahas. Tapi udah bagus ya, udah berani. Yo, yang lain. Sholat itu apa? Oke, kalau umpamanya nanti ngaji Fathul Mu'in atau Fathul Qorib, tapi syaratnya ya pasti ada definisinya tuh. As-sholatu lughatan ad-du'a'u gitu biasanya. Sholat secara bahasa itu doa ya kayak gitu kan pasti kan. Terus syar'an secara syariat itu aqwalu wa af'alu mutatakatun bitakbiri gitu. Jadi sholat itu serangkuman dari ucapan, pergerakan diawali dengan takbir, diakhiri dengan itu sholat ya. Paham? Apa tadi sholat Mang Dede? Itu secara bahasa. Secara bahasa. Ini secara syariat. Secara syariat itu apa? Suatu gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, sebangsa ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jan, mana Jan? Jan, kuli roasting mulai tiap pentingnya. Jan, sholat itu apa Jan? Kosong. Oke, Iman, sholat itu apa? Doa menurut syariat serangkaian Gak apa-apa ya, serangkaian. serangkaian gerakan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Oke, itu ya, itu sholat ya. Perhatikan. Itu tadi nomor satu itu dinamakan ilmu apa? Tasawur. Artinya ente tahu tuh, oh sholat itu ternyata itu. Padahal tadi habis ngelakuin tapi nggak tahu ya. Sekarang sholat kan udah dapat tadi. Sekarang wajib itu apa? Wajib itu apa? Hah? Wajib, iya wajib dikerjakan. Wajib itu apa dulu? Dikerjakan oke lah. Sekarang wajib itu apa? Ini biasanya kalau umpama di warokot ya, di warokot nanti ada tuh. Wajib itu mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarihu gitu kan. Sesuatu yang bila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat. Nah, ente kan udah tahu tuh tadi tuh, perhatikan, Mang Ujang yang perhatikan. Ente tadi udah tahu tuh tadi. Itu namanya tasawur. Sekarang ente tahu antara satu itu digabungin. Jadi sholat itu adalah kewajiban. Nah ente paham itu dua-duanya dihubungin, itu disebut dengan tasdid. Subutul wujub bil sholat. Jadi nanti kayak gitu. Tetapnya kewajiban bagi sholat. Seperti itu nanti disebut tasdid. Hubungan itu tadi ya. Paham? Paham nggak Pak? Serius. Sekarang. Puasa Senin, Kemis. Coba yuk. Puasa Senin, Kemis itu sunnah. Oke. Puasa Senin, Kemis itu sunnah ya. Sekarang puasa Senin, Kemis itu apa? Sunnah itu apa? Nah, puasa Senin, nah itu kita proses itu disebut apa yang apa tadi? Tasawur.
Gampang kan? Sebenarnya gampang loh. Tasawuf. Sekarang kita kan udah tahu tuh puasa Senin Kemis. Puasa itu apa sih gitu? Puasa Senin Kemis. Menahan lapar dan haus. Benar, menahan lapar dan haus yang diawali dari terbitnya matahari sampai tenggelam gitu ya. Di hari Senin dan Kamis. Sunnah udah tahu dong. Nah sekarang muncul tuh di hati ya, di pikiran, di akal muncul subutus apa? Subutus siniyah atau sunnawiyah gitu. Dia siang gitu. Jadi tetapnya hukum sunnah untuk si sholat puasa Senin Kamis. Nah itu tuh disebut tasdik kayak gitu. Kalau udah dihubungkan, paham ya? Oke. Paham nggak sih? Paham. Soalnya kalau dan contoh jadi paham. Lanjut. Waqaddimil awala indal wa'ili annahu muqaddarun bil qadri. Perhatikan antara tasawuf dan tasdik. Perhatikan. Coba maju di sini. Maju. Jangan di sini. Itu tuh yang masih kecil maju di sini. Depan. Ya. Maju. Itu tuh siapa? Ya. Maju. Sini. Maju lagi. Di kamera. Di HP. Dia sambil minta ya. Nah, oke. Gak apa-apa. Tiduran di situ yang penting jangan ribut ya. Sambil kameranya biar lepas. Oke. Ini udah dimanain belum? Belum habis. Belum ya? Sejam cuy. Belum. Waqaddimil awal waqaddim lam ngadinginakeun sapa sira? Lam ngadinginakeun sapa sira? Al awala ingkang awal. Tegese tasawur. Sejam. Kan tadi udah tinggal wapi nalikane 3 jam sih. nulis, belajar, mengajar dan lain-lain. Li'annahu karena setuhune kang awal muqaddamun iku den diinaken birtopi kalawan watake. Perhatikan teman-teman, perhatikan kata di sini. Kalian itu harus tasawur dulu sebelum tasdik. Sebelum pesantren, kalian harus survei dulu sebelum kalian tetap di sana, gitu loh. Ya, ini untuk apa aja lah. Sebelum belajar, kalian harus tahu dulu ini ilmu apa, gitu loh, supaya selamat. Kata di sini kayak gitu. Nah, sedangkan di sini nih, yang di dulu ini tuh ada 5. Gak ada yang megang aja ya, gak ada yang megang hasyahnya. Jadi gak bisa ini padahal menarik nih. Jadi ada banyak pembahasan di hasyahnya. Contohnya nih, kalau ente pakai cincin gerak, yang gerak mana dulu? Cincinnya dulu atau tangannya dulu? Tangan. Kenapa? Karena ada pengaruh dari. Sekarang telur sama ayam adanya mana dulu? Iya. Sebentar, yang mengucap ayam kenapa? Adanya Allah yang menciptakan. Di sini ada nih, kalau di hasyahnya itu disebut ada 5 tuh ya kayak gitu, ada 5 macam. Perhatiin, ayam dengan telur apa dulu tadi? Ayam, telur, iya nih kata ya ayam dulu lah, tapi kata yang telur
Lah, kan ayam dari telur. Iya. Telur ada ayam. Bolak-balik aja kayak gitu terus ya. Oke, kalau di sini nanti ada dibahas, nggak ada yang megang hasyahnya. Ini sebenarnya bentuknya syair. Enak nih kalau disyirin. Wa khamsatu anwa'in taqaddumu ya fata aqrabu habaitu minasy-syirri wa ta'rifi fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'. Itu enak kalau ada yang nggak ada yang megang hasyah, jadi kurang lezat, nggak apa-apa. Ayam sama telur mana dulu tadi? Ayam. Tapi kata yang telur dulu kan, ayam dari telur. Terus gimana nih? Oke, kalau di sini tarik kesimpulan, Allah itu nyiptain telur apa nyiptain ayam? Ayam. Ayam dulu baru telur. Oke, Allah itu nyiptain ayam, bukan nyiptain telur. Oke, Ayam dulu. Allah itu nyiptain Nabi Adam. Allah itu nyiptain Nabi Adam dulu, baru anaknya. Anaknya dulu apa Nabi Adamnya dulu? Nabi Adamnya dulu, baru anaknya. Oke. Ayam juga, ayamnya dulu, baru Telurnya. ya seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Pada zaman dulu. Allahu a'lam bishawab. Oke, ini sebenarnya masih menarik lagi, tapi gampang kan? Gampang nggak? Kita ilmu matik itu mulainya dari sini ya. Kalau yang tadi kita itu cuma mau kodimah aja, pemanasan. Ini udah mulai dari sini. Gampang nggak, Bang? Gampang nggak, Bang? Bisa dipahami kan? Bisa. Itu ilmu matik itu sebenarnya kayak gini. Enggak wow banget seperti itu ya. Oke, baik. Langsung ke taklim yang punya, kita lanjutin biar cepet-cepet beres, kita ganti kitab. Coba itu di stop.